Pace Bene, salam damai dan kebaikan. Kembali bersama saya Saudara Alam Saragi dalam katekese singkat. Pada video katekese kali ini saya ingin berbagi kepada kamu tentang dosa melawan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara terkasih, jika kamu pernah mendengar dan membaca dalam kitab suci bahwa dikatakan dosa yang paling besar adalah dosa melawan Roh Kudus. Sedangkan dosa sebesar apapun dapat diampuni. Namun dosa yang melawan Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni. Saya ingin bertanya, apa sebenarnya perbedaannya? Mengapa disebut dosa melawan Roh Kudus itu dosa yang paling berat dan tidak terampuni, sedangkan dosa yang lain masih terampuni? Artinya ketika seseorang membunuh masih dapat terampuni, padahal kita merasa bahwa membunuh itu adalah dosa yang sangat berat, dan ternyata masih ada dosa yang lebih berat dari dosa membunuh. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Saya ingin berbagi kepada kamu. Jadi yang dimaksud dengan dosa melawan Roh Kudus adalah dosa melawan suara hati. Kita percaya bahwa Roh Allah, Roh Kristus tinggal di dalam hati kita. Roh itulah yang selalu mengingatkan kita, selalu mendorong kita untuk melakukan yang baik. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, ketika kita hendak mengambil keputusan, Roh Kudus itu menggerakkan hati kita, mengarahkan hati kita. Namun semuanya tergantung kepada kita. Bagaimana kenyataannya itu tergantung pada pribadi kita. Tapi suara Allah itu hanya mempengaruhi, mendorong kita agar melakukan yang baik. Tapi semuanya tergantung daripada kita, apakah kita mengikuti suara hati kita atau tidak. Namun seringkali kita jauh atau tidak, atau mengabaikan suara hati kita. Jika kita senantiasa menolak suara hati kita, melawan suara hati kita, dan tidak menjalankan suara hati kita, maka itu disebut dosa yang sangat berat. Artinya kita menolak kehadiran Allah, kita menolak tuntunan Allah untuk kita. Sedangkan orang yang membunuh sekalipun, jika ia sungguh-sungguh bertobat dan kembali dari perbuatannya yang salah menuju perbuatannya yang baik, artinya dia mengubah dirinya yang sebelumnya itu berdosa kepada kebaikan, maka dosa seberat apapun masih terampuni. Kerahiman Allah itu sangat besar. Dia sangat terbuka kepada umatnya yang bertobat, kendati sebesar apapun dosanya. Tapi kuncinya jika ia sungguh-sungguh ingin bertobat. Namun jika ia senantiasa menolak suara hatinya, menolak perintah Allah, menolak teguran Allah, menolak arahan Allah dalam diri, maka ia disebut berdosa sangat besar dan tidak terampuni. Selain karena ia bebal, selain karena ia keras kepala, selain karena dia menutup diri terhadap Allah, dan dia juga tidak ingin bertobat. Itulah kiranya yang dimaksud dengan dosa melawan Roh Kudus. Oleh karena itu dosa ini tidak terampuni. Karena apa? Tidak ada keinginan dari seseorang tersebut untuk bertobat, karena ia senantiasa menolak kehadiran Allah, menolak dorongan Allah yang ada dalam dirinya, menolak tuntunan Allah. Nah, ketika dia juga telah melakukan dosa, ia tidak merasa bersalah lagi, karena dia tidak mendengarkan suara Allah itu.
Sedangkan suara Allah itu juga berfungsi, atau suara hati kita itu juga berfungsi ketika kita selesai melakukan tindakan. Jika kita melakukan tindakan yang baik, maka suara hati kita akan memuji kita, mengapresiasi. Namun ketika kita berbuat salah, berbuat tidak sesungguhnya, tidak benar, maka suara hati kita juga mencela kita. Maka jika kita peka terhadap itu, tentu kita akan berubah. Namun orang yang menolak suara hatinya, orang yang menolak tuntunan Allah, pastilah tidak akan merasa apa-apa dengan itu. Dia kan happy aja, santai aja dengan segala dosa yang dilakukannya. Dan tentu saja dia akan berbuat dosa selanjutnya. Saudara-saudara terkasih, itulah kiranya mengapa disebut dosa melawan Roh Kudus. Mengapa disebut dosa ini sebagai dosa yang paling besar? Karena ia senantiasa menolak tuntunan Allah melalui suara hatinya, menolak arahan Allah. Berarti menolak Allah itu menolak yang baik, senantiasa, terus menerus. Sedangkan orang yang membunuh sekalipun, karena dia pun ia membunuh, tapi jika ia bertobat, mau bertobat, berubah, ia juga diampuni. Sedangkan ini, orang yang melawan Roh Kudus ini, dia menutup diri, tidak mendengarkan, berarti tidak terampuni. Dia tidak terampuni demikian, karena selain dia tidak mendengarkan suara hatinya, suara Tuhan, ia juga tidak mau bertobat. Semoga katekese ini berguna untuk kita semua. Pace e bene.